Pemirsa, ketemu lagi di acara TV Show Hot Room Metro TV. Satu-satunya acara TV Show yang membahas kasus hukum sebenarnya, lembaga edukasi hukum oleh pengacara yang sebenarnya. Dengan topik jerat hukum agar kau jerat. Bermain medsos itu sangat berguna, tapi juga bisa seperti pedang bermata dua. Bisa kirim kau ke penjara. Dan topik malam ini menghadirkan satu pasangan yang sangat terkenal belakangan ini karena ada kasus heboh karena ulah segelintir orang bermain medsos. Kita hadirkan tamu kita malam ini adalah pasangan salah satu konglo muda Reno Bara. Ya, dengan si cantik Princess Syahrini, ya. Pasangan yang bikin heboh belakangan ini sejak dulu. Heboh juga sih waktu nikah, tapi heboh lagi kemarin gara-gara kasus. Dan juga tamu kita adalah pengacaranya Andi Simangunsong. Oke, saya mau tanya kepada Reno, kok sesudah dulu nikah heboh banget, ada dua kelompok ya, ada kelompok netizen. Kok kemarin ada lagi kasus di Polda, boleh ceritakan kronologisnya? Siapa menghina siapa? Siapa mencemarkan nama siapa? Iya, saya termasuk salah satu orang yang tidak begitu aktif di sosial media. Ya. Jadi suatu hari saya terima WhatsApp dan juga telepon dari adik ipar saya, Ya. Sarani, ya. bahwa ini ada fitnahan unggahan video syur. Video asusila. Video asusila yang dinyatakan mirip dengan istri saya. Oke. Saya buka linknya, saya lihat sudah pasti bukan karena mukanya pun jauh sekali, hanya rambut. Karena Anda lebih tahu siapa istri kamu kan? Tentunya. Oke, ya, terus? Nah, jadi ini sudah jelas termasuk fitnahan. Jadi video itu benar-benar video ada hubungan intim di dalamnya? Iya. Iya, maksudnya dalam segenap aja kita lihat tuh kita udah bisa tahu. Oke, terus? Saya buka selanjutnya ke dalam akun-akunnya, ternyata itu akun memang dibuat untuk memfitnah istri saya gitu. Ditulis bahwa apa? Cara berfitnah gimana? Ditulis seolah-olah Syahrini itu sama cowok lain atau gimana? Awalnya Syahrini, belakangan diganti inisialnya pakai inisial. Oh, mula-mula disebutkan bahwa yang di video Azula itu Syahrini begitu? Karena semua isi Instagramnya foto aku, video aku. Oh begitu. Sama suami. Jadi saya rasa kan ada batas-batasnya ya. Kita pun harus berperan sebagai peranan masing-masing. Ya. Saya sebagai suami dan juga kepala keluarga, saya rasa ini udah melewati batas gitu. Yang melakukan itu akun mana? Namanya tuh @danunyinyir. @danunyinyir, terus yang ada lagi? Sama Rumpi Manja ya. Rumpi Manja. Oke. Terus sesudah Anda temukan itu, selain video porno, video asusila yang dituduh difitnah, apalagi isi daripada akun tersebut? Ya fitnahan lah, pernah macam-macam lah Bang. Ada yang dari olokan receh sampai olokan fitnahan, dari yang namanya bawa orang tua. Ya bawa orang tua, katanya juga pernah sama mertua saya, terus pernah sama orang-orang yang kita juga nggak begitu kenal gitu loh. Jadi di samping video asusila juga dituduh Syahrini seolah-olah pernah dengan laki-laki lain lah. Ya. Oke. Jadi itu kan udah jelas pasal 27 ITE dan juga pasal 4 pornografi gitu. Lebih pintar nih dari gua. Enggak. Akhirnya Anda lapor polisi. Ya. Dan sudah yang diduga pelakunya ini sudah diapain sama polisi? Sudah jadi tersangka dan udah di dalam ya. Kemarin juga udah atas tuduhan saya dengar ITE sama undang-undang pornografi. Betul. Begitu. Udah ditahan. Udah ditahan. Katanya hanya wanita dari daerah atau dari mana tuh? Dari Kediri. Dari Kediri atau tinggal di Jakarta? Enggak, dari Kediri, Jawa Timur. Kemudian juga sudah diamankan dari tanggal 17. Begitu. Terus apalagi yang menarik dari kasus ini? Yang Anda mau ceritakan? Ya intinya itu aja sih. Maksudnya jangan, seperti Bang Hotman bilang, media sosial itu berguna. Cuman jangan dipakai untuk hal-hal yang nggak benar gitu loh. Yang saya tidak mengerti kok publik bisa saya sendiri, ya namanya juga kan aku ini kan agak buaya darat juga. Aku udah lihat itu video. Aku lihat itu di ruangan yang sangat kecil.
TV-nya juga kecil. Dalam hati gua, ini nggak mungkin lah temanku Syahrini ini di ruangan begini. Minimum dia kalaupun ya harus konglok kayak Hotman kan. Harus di Presiden Suite Room. Tapi kok publik bisa, kok orang langsung tidak mencaci gitu loh, itu fitnah. Kok bisa begitu? Gimana pandangan Syahrini? Kok orang ada aja gitu menanggapi bahwa seolah-olah itu benar, bahwa kamarnya aja kamar lusuh cuma 200.000 kali semalam itu. Gimana? Ya seperti yang dialami selama ini kan terjadi pasca menikah. Pasca menikah. Pasti semua public figure, mau penyanyi, pemain film, siapapun ya public figure atau tokoh itu kan pasti punya haters dan lovers. Ya. Tetapi kita punya haters itu dari dulu zaman aku single tidak separah ini. Palingan juga kita dikatain yang suka pamer lah apa. Iya. Udah biasa. Jadi kita nggak pernah nanggepin kayak gitu kan Bang. Tapi pas menikah semakin tidak bertanggung jawab dan Makin kasar gitu ya? Semakin kasar dan semakin udah nggak wajar. Udah nggak normal, nggak wajar. Terus ada satu lagi yang juga diberitakan yang katanya ada kakek-kakek dari Belanda. Itu Iya. tanggapannya gimana itu? Katanya sorry ini sama pernah dia tahu sama kakek yang lain juga gitu loh. Itu gimana tanggapannya? Kalau saya pribadi dari dulu kan kalau memang isinya hanya sebatas katanya Iya. fitnah, saya sama Rani tidak pernah menanggapi. Tapi posisi sekarang dan tidak pernah mau mengkasuskan seperti ini. Ya. Lain hal sesudah menikah, artinya kita ada tanggung jawab kepada suami. Harus patuh, harus manut dan mengabdi. Kalau suami bilang hal ini sudah tidak wajar untuk didiamkan, ada pernah kita diam saja tuh tidak baik ya. Malah berkelanjutan terus malah ya? berkelanjutan seperti membenarkan apa yang terjadi Benar. di luaran sana. Nah hari ini aku betul-betul harus mensupport keinginan suami untuk menindaklanjuti. Pokoknya harus dijerat begitu? Iya, menindaklanjuti lebih dalam karena sudah semakin tidak bertanggung jawab dan saya dengar fitnahnya itu semakin hari semakin menjadi. kok kamu dapat suami kok pelindung benar ya? Gua dengar dia sampai ngejar si kakek itu ke Belanda, sudah sewa pengacara di Belanda ya? Iya. Betul. Udah disomasi? Udah disomasi dan permintaannya beberapa udah terpenuhi karena sudah banyak yang di take down. Ya. Menurut saya itu orang juga banyak fitnahan dan banyak menjadi pemicu gitu loh. Oh Pemicu jadi untuk dia hal dulu yang bikin di IG-nya dia fitnahan itu. Ya. Yang dia bilang dia kenal Syahrini, terus dia bilang Syahrini itu pernah sama kakek-kakek lain. Ya. Itu. Dan begitu disomasi, ternyata sudah dihapus IG-nya. Iya, maksudnya ya dalam sebuah proses, ya sudah Ya. dihapus. Itu rencananya mau dikejar lagi nggak sampai proses hukum di Belanda? Sampai tuntas. Sampai tuntas ya? Wah, nah makanya kalau dapat suami itu ya kayak Reno atau Hotman Paris, ya kan? Ya. Oke, jadi Andi, berapa pasal yang dikenakan kepada si tersangka ini? Oke, jadi yang kita laporkan itu, Bang Hotman, bukan spesifik hanya kepada satu akun. Ya. Ada beberapa akun yang kita Ya. laporkan, gitu ya. Dan tidak tertutup kemungkinan akun-akun lain akan juga ikut dikejar. Pokoknya oleh semua polisi. akan dijerat gitu loh. Semuanya kena. Coba terus akan dijerat. Oke. Betul. Pasal Nah. berapa? 27 ayat 1, Pasalnya adalah pasal Undang-Undang ITE 27 ayat 1, 6 tahun penjara. 6 tahun penjara. Itu Ya, terus? kesusilaan. Ya. Lalu 27 ayat 3 itu tentang pencemaran nama baik 4 4 tahun penjara. Lalu pornografi Oh, itu yang besar Ah. itu pornografi. itu minimal 6 bulan, maksimal 12 tahun penjara. 12 tahun penjara. Itu gara-gara saya dengar, benar nggak itu? Video itu diedit, Ya. dibikin foto seolah-olah Syahrini begitu. Iya. Ya, betul. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat dalam postingan itu terkesan mereka mau lari dari pornografi dengan menambahkan emoticon di bagian vital. Ya. Tapi tidak ngaruh karena undang-undang pornografi mau ditambahkan emoticon tetap kalau seolah-olah menunjukkan ketelanjangan tidak harus telanjang. Ya. Itu sudah kena undang-undang pornografi. Ya. Nah, jadi kalau ada netizen-netizen ataupun orang yang posting, dia bilang, oh saya nggak pornografi, itu kan kelihatan, ditutup kan bagian-bagian vitalnya, tidak ngaruh, tetap akan kita kejar. Dan juga yang menarik adalah komen-komen. Kita sampai sekarang belum ke arah yang komen, netizen Jadi, yang kasih komen. Ini Reno Syahrini juga akan mengejar para netizen yang komen-komen keterlaluan, begitu? Betul, betul. Karena ya, Siapkan pengacaramu semua ya. Ini bakal banyak nih. Ini pengacara bakal panen ini. Ya. Ini aja dia udah panen ini ya. Gimana terus? selain komen-komen adalah kita melihat ada yang sudah langsung take down postingannya.
Oke. Walaupun di take down atau dihapus, bukan berarti hilang pidananya. Karena kita Ya, sudah punya sudah screen terjadi. capture. Sudah terjadi. Ya. Dan sudah di screen capture. Ya. Dan sudah ada di kepolisian semua. Betul. Dan tujuan kita adalah jangan ada lagi orang-orang yang melakukan hal serupa. Ya. Dan kita tidak mau orang dengan mudahnya memposting, menyerang kehormatan dari Ibu Syahrini dan Reno, habis itu dengan gampangnya, diperingatkan saya take down. Enggak. Sebelum Anda posting, sebelum Anda komen, mikir dulu. Penjara menanti Anda. Gitu. Oke. Juga yang di YouTube ya. Ya, YouTube juga. Jadi kita nggak hanya menyerang akun-akun Instagram. Akun YouTube, kalau nanti ada misalnya di Twitter, ada juga di sekali. Facebook, kita akan kejar semuanya. Tapi sejak Anda nikah, hater seperti ini dulu sudah begitu rame di medsos. Kenapa baru sekarang tindakan hukum dilakukan? Justru saya kurang begitu paham Bang sebetulnya. Karena saya nggak begitu aktif dan yang saya follow juga kan teman-teman kebanyakan juga yang ada di Eropa gitu loh. Ya. Teman lama. Jadi saya nggak begitu aware sampai adik ipar saya itu mengirimkan link tersebut gitu. Baru saya buka, saya pelajari, oh ini ternyata udah kronis sekali gitu loh. Udah Oh, 1 tahun itu aku. Lalu dibiarkan jadi keterlaluan ya? Iya. Oh begitu. Oke, terus sekarang udah 1 tersangka ditahan, kasusnya akan berkembang terus begitu? Akan bergulir terus. Akan bergulir terus. Satunya dalam pengejaran. Satu lagi juga memang lagi ditelusurin, ada 3 akun kan, satu Ya. sudah ini, satu lagi ditelusurin, yang lain akan menyusul terus. Kalau ada komen yang keterlaluan pun kita akan minta untuk itu ditelusurin juga yang ngasih komen. Jadi ini kasus pelajaran bagi para netizen, ya, bukan hanya yang langsung menyerang, tapi komen-komentar jelek pun bisa bahaya. Betul. Kalau gitu kita mau dengar dulu langsung dari pihak kepolisian, ya, dari Polda Metro Jaya yang menangani langsung kasus ini.